2 pekan pasca kepergian untuk selamanya Vanessa Angel dan Bibi, kenangan pada sosok sepasang suami istri yang meninggal bersamaan akibat kecelakaan itu masih sangat dirasakan oleh seluruh keluarga. Bukan hanya keluarga terdekat yang begitu kehilangan, nenek dan tante Vanessa yang merawat almarhumah sejak kecil menyimpan kenangan tersendiri pada sosok Vanessa kecil. Gadis yang suka menangis, namun periang dan juga aktif. Karena Vanessa nih nggak pakai dot, susah. Jadi kalau minum susu tuh dipakein sendok. Nah, terus udah gitu anaknya juga cengeng semasa kecilnya. Jadi kalau misalnya sore suka dianterin tuh sama pembantunya kalau ke rumah. Tapi kalau malam yang jaga neneknya sama kakeknya gantian. Iya, ntar kalau sampai subuh kakeknya gitu. Karena mamanya kadang-kadang juga pulang subuh. Mamanya itu kerja dulu di perusahaan asing kalau nggak salah ya. Karena mamanya kan pinter juga, bahasa Inggris pinter, bahasa Mandarin pinter. Itu sama papanya kan dulu sering les-les ya, lesin ya tuh. Anaknya tuh nggak pendiam gitu, aktif gitu. Aktif ya. Aktif sekali. Main gitar, ya kan anak-anak model, banyak acting ya. yang terakhir itu acting sama Dedi Petet. Acting tuh ya tante ya. Sekolah acting Dedi Petet, makanya dia kan Model main sinetron. Iya, Model. main sinetron, model juga. Memang dari masih kecil juga dia kayaknya ada bakat. Enggak minta bikinin apa-apa tuh enggak, cuman suka bikin jus aja, jus. Nah, bikinin jus, Nek. Ya. Gitu. Manja nggak sih, Teh? Makanannya sih enggak, kalau makanan banget. Manja sih dia. Ya. Manja sekali ya, Teh. Sedih aja dengan dia gimana ya, saya benar-benar dia nggak ada gitu, jadi saya selalu nangis terus ya. Karena yang bikin makanan apa kalau lagi waktu masih kecil kan saya yang bikin ya, itu teringatnya ke situ aja saya. Cuman nenek doain aja. Doa dari ini, mudah-mudahan nanti kalau sehat ya nenek sama saya, mudah-mudahan 40 harinya Vanessa Pasti datang ya. Pasti datang. Sebelum datang ke situ mungkin akan ziarah dulu. Kerinduan nenek dan tante Vanessa pun kian memuncak saat keduanya mengeluarkan kembali album foto berisi foto-foto di masa kecil Vanessa bersama ayah dan almarhumah ibunya. Tulisan tangan Vanessa semasa kecil juga diperlihatkan ke media dan kini hanya bisa dipandang dan juga dikenang keluarga sebagai pengobat rindu pada sosok yang sangat mereka cintai. Belum lagi pesan terbaik yang pernah ditinggalkan Vanessa pada keluarga, bahwa ia ternyata menyimpan sifat dermawan, suka membantu orang lain tanpa memberitahu. Nih, gaya-gayanya aja udah kelihatan kan? Boleh tante, ke kamera tante. Nih, gaya-gayanya udah kelihatan. Tahun ini tulisan Vanessa nih. Ini tulisan Vanessa sendiri. Iya, sendiri ini yang tante. ini. Tulisan Vanessa. Waktu SD ini. Tulisannya waktu itu SD kelas 6-an. Vanessa. Sampai dibilang kenang-kenangan tuh. Iya, kan? Dedinya, ini maminya nih, Ini maminya Vanessa. Vanessa ya, tante. Nenek pribadi rindu sekali ya. Sekarang gitu. Ya, saya suka nangis terus. Ya. Belum puas ketemu dia tuh. Saya itu tahu dari anak saya kan ikut tuh 5 tahun sama Vanessa. Itu Vanessa itu kalau misalnya nyumbang sama yatim piatu sama orang yang nggak mampu, itu nggak mau diekspos. Iya betul. Yang penting betul. gini, tangan kiri kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu yang saya salutnya sama Vanessa. Ya, hancur lah pikirannya. Ini ingat ya, terus ingat terus. Air mata tuh terus, apalagi kalau lihat saya lihat TV ya.
adik kandung almarhum Bibi Franz juga memiliki kenangan yang sama pada sosok Vanessa Angel dan juga Bibi. Salah satu yang tidak dilupakan adalah bahwa Bibi memiliki kepedulian kepada adik dan juga keluarga lainnya. Terbukti, ia adalah sosok yang selalu mengumpulkan saudaranya untuk berkumpul ketika sang adik atau keluarga terdekatnya berulang tahun. Eratnya hubungan Vanessa dan Bibi dengan keluarga, juga para karyawan yang bekerja pada mereka, juga ditunjukkan Franz dalam kenangannya saat dahulu mereka sering membuat konten-konten seru bersama. Di sini mereka sering nari-nari sambil dengerin lagu The Weeknd biasanya, sambil joget-joget buat konten pribadinya, personalnya. Bisa kalian lihat sendiri tuh di mana, di Instagram Kapanes. Mereka sering mikirin. Sini juga sering brainstorming segala macamnya untuk konten segala macam. Pokoknya di sini selalu konten, tapi have fun gitu. Selalu kayak nerima masukan mereka apa yang bagus sekarang segala macamnya. Jadi yang paling bawah pun, karyawanku yang paling bawah pun diterima masukannya. Sempat diberi firasat akan ditinggal untuk selamanya oleh sang kakak. Franz pun juga terkenang pada ucapan Bibi beberapa bulan lalu soal tanggung jawab untuk ikut membantu usaha yang tengah dirintis Bibi dan Vanessa dan mengembangkannya hingga maju. Pun dengan urusan merawat Galaskai, buah hati Vanessa dan Bibi yang kini sebatang kara tanpa orang tua, Franz pun juga menunjukkan kepeduliannya untuk terus mengurus Galaskai hingga besar nanti. Itu ngomong Mas Bibi pas lagi aku pulang dari toko Cipadu. Pas lagi aku beli bahan dari Cipadu, terus di Pajero tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Waktu aku lagi ngomongin tentang permasalahan bisnis, ya kan. Terus dia bilang, ya gue sama misalnya gue meninggal atau Kavanes meninggal atau dua-duanya meninggal, lo harus bisa jagain Putih, Gala, Ai, dan karyawan yang kerja sama gue. Lo harus bisa walaupun lo harus kuat walaupun lo gak bakalan kuat. Itu yang aku pikirin sampai sekarang tuh omongannya. Duh, kayak 4 bulan 5 bulan lalu itu ngomong. Berat sih, karena aku gak nyangka kalau aku bakalan jadi yang tertua sekarang. Karena biasanya kan aku ada aja yang aku tanyain ke abangku. Dan banyak banget teman Kapanes yang selalu datang nawarin bantuan, nawarin mau gendong Gala, mau kasih makan ke Gala, mau ngasih mainan ke Gala. Semua orang kayaknya mau bantu, bukan keluarga aku aja. Keluarga Mas Dodi yang dari rumah Kapanes juga bantu. Bahkan aku selalu di chat, Franz Gala udah makan belum, Franz Gala udah mesti rengek belum. Banyak banget yang care. Bahkan saya sampai kayak mereka udah mikirin duluan gitu sebelum saya bertindak. Mereka bertindak duluan daripada saya, secepat itu. Mas Bibi terakhir tuh pengen kita punya konsep back to work, karena kan corona udah mulai mereda kan. Jadi pengen kita bikin tema kembali bekerja, jadi pakai outfit kerja. Untuk sementara itu dalam waktu 2 bulan 3 bulan ini. Di sisi lain, kasus kecelakaan yang terjadi pada Kamis 4 September 2021 di Jalan Tol Jombang kilometer 672 menyisakan sebuah misteri tersendiri. Lewat keterangan polisi, akhirnya terungkap bahwa Tubagus Jodi, sopir yang mengendarai kendaraan yang ditumpangi Vanessa dan Bibi bersama anak dan pengasuh Gala, saat itu mengalami kondisi mikrosilip hingga menyebabkan kehilangan kendali saat mengemudi dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Faktor-faktor terjadinya kecelakaan tersebut diantaranya pada saat berkemudi kondisinya lelah dan capek atau mengalami kondisi microslip, yaitu sekian detik pada saat mengemudi yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan di atas kecepatan 100, yang dimana para penumpang dan almarhum maupun yang Bibi yang masih dalam hal ini baby sisternya yang masih dalam kondisi sehat ini juga tidur
yaitu kecepatan yang dikemudikan oleh driver tersebut di atas 100, dan juga dia membalas chat ke orang tuanya dan juga diakui selama perjalanan ada yang dia lakukan, yaitu mengupload di story. Yang mengakibatkan seperti yang dulu pernah saya sampaikan, hilangnya kendali atau hilangnya konsentrasi akibat kelalaiannya, yang mengakibatkan terjadinya laka lantas yang mengalami titik bentur mobil dengan dinding di tol. Nah itu tanyain sama dia. Dia hanya bicara seperti itu. Setelah kejadian saya tidur, bangun di rumah sakit, itu aja cerita. Jadi saya tidak lanjutin tanya lagi. Nyawa Bibi dan Vanessa Angel terlanjur hilang tidak terganti. Penyesalan pun tidak mungkin mengembalikan mereka. Namun, masalah hukum terus berlanjut dengan ditetapkannya Tubagus Jody resmi sebagai tersangka. Jody pun dikenakan pasal berlapis dengan ancaman yang tidak main-main, yaitu pasal dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Atas inisial JY sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan penerapan pasal 310 ayat 4 dan atau 311 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kalau di 310 ayat 4 itu ancaman hukumannya 5 tahun, kemudian untuk 311 ayat 5 itu ancaman hukumannya kurungannya itu adalah 12 tahun sih. Bagi kami hanya satu kasus itu memang sudah jelas bahwa dia mempunyai suatu kesalahan, ada kelalaiannya dalam mengemudinya. Itu aja cuma ya, bagi kami intinya. Kalau soal hukumannya, soal ini kami nggak bisa mencampuri. Kalau sudah jadi tersangka sudah itu urusan polisi. Pertama-tama saya keluarga Tubagus Jody Pramastia memohon meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua korban, almarhumah Mbak Vanessa dan almarhum Bibi Febiansyah atas kejadian ini. Mohon kiranya keluarga memahaminya karena ini kejadian yang sangat tidak diinginkan, kejadian yang di luar dugaan. Tubagus jadi minta maaf sebesar-besarnya kepada korban. Apa yang pernah dialami Jody saat mengendarai kendaraan Vanessa dan Bibi dari Jakarta menuju Surabaya saat ia mengalami kondisi microslip juga pernah dikisahkan oleh seorang bapak bernama Yusuf yang saat itu kelelahan ketika berkendara. Sang bapak pun nyaris mengalami kecelakaan motor, namun beruntung bisa diselamatkan. Video dalam keadaan microslip itu sempat diunggah oleh seorang ibu bernama Mira dan kemudian viral di media sosial. Pinggirin Pak! Pinggirin Pak! Pinggirin Pak! Nggak tahu, pusing kali. Bapak kenapa Pak? Kenapa Pak? Mau nyalip mobil kita dan itu nyalipnya tuh matah gitu loh, nyalipnya tuh patah. Jadi kan kita kaget kan, ternyata pas dilihat kok bapaknya miring bawa motornya. Nah baru deh saya beraniin tuh teriak-teriak untuk manggilin yang pengendara motor di sekitar untuk nepiin bapaknya. Iya, semalaman nggak tidur. Dan Pak Yusuf juga cerita sama saya sempat ngeriep gitu namanya. Jadi ngeriep tuh ya itu microslip itu. Jadi tiba-tiba ngeriep tuh kalau bahasa Jawanya sempat ketiduran gitu ya Pak ya. Berapa detiknya? Sempat ketiduran berapa detik terus ya itu tiba-tiba udah jalannya udah miring aja.
bagaimana bahayanya seorang pengemudi kendaraan saat mengalami kondisi microslip. Apa yang menjadi pemicu dan bagaimana cara mengatasinya? Seperti inilah penjelasan dokter perihal microslip yang harus diketahui publik. Yaitu yang menimpa almarhumah Vanessa Angel dengan suaminya, yaitu almarhum Febri. Jadi kita bisa mengutip tentang microslip, yaitu kondisi di mana sesi tidur singkat yang terjadi selama sekitar 1 detik hingga 30 detik. Dan biasanya ini terjadi pada saat kondisi tubuh sedang kelelahan atau mungkin mengantuk. Dan kemudian orang itu tidak sadar bahwa dirinya mengalami kondisi tidur yang sangat singkat tersebut. Kemudian gejala-gejala dari microslip itu bisa disertai dengan awalnya memang mungkin mengantuk. Kemudian matanya berkedip-kedip seperti orang mengantuk pada umumnya. Kemudian juga akan menghilang kesadaran atau penurunan kesadaran dalam kondisi tidur dalam kondisi yang sangat singkat, 1-30 detik. Dan kemudian orang itu akan terbangun atau tersentak dengan gerakan tubuh atau kepala yang secara tiba-tiba. Dan pada saat kondisi microslip, orang itu tidak mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Dari microslip ini sebenarnya hanya penurunan kesadaran dari otak. Jadi seperti kondisi tertidur, jadi intinya kita harus istirahat, tidur supaya menghindari kejadian dari microslip ini.